Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wasyarih rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima fi dharin amin. Al-hadithu tsalits wa tsalathun. Hadis ingkang nomor 33. Kleresan niki hadisnya cendek-cendek. Nggih. Dadi nggih setunggal dinten setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, lau yu'tan nasu bid'awahum, seandainya, lau harfum tina'in dimtina'in, nggih, harfum tina'in dimtina'in, huruf untuk mencegah sesuatu karena tercegahnya sesuatu. Lau yu'tan nasu bid'awahum, kalau seandainya diberikan kepada manusia itu bid'awahum dengan sebab dakwanya mereka, seandainya semua orang itu diberikan sesuai dengan pengakuannya. Pripun? Misalnya Pak Haji ngaku-ngaku teng Pak Ali. Pak Ali, montorku jenengan betong gitu, balik no, tolong kembalikan. Nah, niki ngaku-ngaku, mendakwa artinya. Kalau ini hadis mengajari seorang hakim menjadi hakim. Jadi kula lan panjenengane mboten enten potongane hakim gitu, enten setelane hakim. Tapi biar kita tahu secara syariat niki. Lek wonten tiyang ngaku-ngaku teng jenengan, Mas, endi anu petikku, mbok delik ning ndi? Lah ngoten niku pripun? Kalau seandainya semua manusia itu diberikan sesuai dengan pengakuannya mereka masing-masing, oh kepenaan gitu. Ngaku kowe njoko masku itu, kowe njoko montorku. Lah ngoten niku akhirnya sing dituduh tadi karena tidak berdaya kasihan. Lau yu'tan nasu bid'awahum, kalau semua manusia atau sebagian manusia itu diberikan dengan sebab pengakuan mereka, dakwanya mereka, ladda'a, maka akan mengaku-ngaku rijalun, banyak orang mengaku-ngaku, Pak Presiden itu omahku, tolong bebaskan, tolong berikan kepada saya, ini tanah saya, sawah saya. Ladda'a rijalun, maka orang-orang banyak akan mengaku-ngaku amwala qaumin, hartanya orang lain, hartanya kaum, wa dima'ahum, dan darah-darahnya orang-orang. Oh, kowe sing mateni dulurku mati gara-gara kowe. Mbok racun, kamu beginikan, saya tuntut Anda untuk kisos, saya tuntut Anda untuk membayar diat, uang darah, gantinya nyawanya orang atau keluarga saya yang Anda bunuh. Kepenaan ngeten. Tapi ini tidak terjadi, makanya pakai lau. Karena nggak ada orang-orang yang mengaku seperti ini, maka pemberian kepada yang ngaku-ngaku itu tidak dibenarkan. Akan tetapi bagaimana yang seharusnya di pengadilan itu? Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi kalau memang orang itu mau mendakwa orang lain, benar dia ini punya utang kepada saya. Bagaimana saya mengaku-ngaku kalau dia ini punya utang kepada saya? Saya harus ngaku-ngaku dong, harus. Bagaimana? Orang ini mengingkari, orang ini nggak mau bayar, bagaimana? Maka caranya ada al-bayyinatu, harus mendatangkan bayinah ke pengadilan atau ke hakim. Apa bayinah itu? Saksi. Alat bukti itu sama dengan saksi di dalam Islam itu. Saksi sama dengan bukti. Bukti adalah saksi. Saksi adalah bukti. Benten lek dihukum umum selain hukum agama. Saksi sendiri, alat bukti sendiri. Ada alatnya apa itu, pisau, ada alatnya apa misalnya kalau dia sabu-sabu ya barangnya dan lain sebagainya. Tapi tidak, di dalam Islam itu bukti adalah saksi.
Saksi adalah bukti pun. Dan syarat saksi itu harus manusia, bukan kamera. Bukan harus manusia. Dan sifatnya sangat-sangat detail. Harus dia itu adil terutama. Muslim. Bukan orang kafir. Dan dia adil, bukan pendosa besar. Atau tidak banyak melakukan dosa kecil. Kemudian harus mukallaf, balik, dan juga berakal. Tidak boleh masih kecil ataupun gila. Kemudian dia kalau ada nanti tergantung kasusnya, apakah itu saksinya harus laki-laki ataupun saksi boleh laki-laki dan perempuan, jumlahnya berapa, tergantung kasus. Khusus untuk melihat bulan, baik itu Ramadan dan lain sebagainya, cukup satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki. Khusus untuk zina, membuktikan dan menyaksikan orang ini berbuat zina atau tidak, 4 orang laki-laki, tidak boleh 8 orang perempuan. Yang melihat perempuan 10 ataupun 20 tidak boleh. Harus laki-laki. Kemudian khusus untuk ikrar, pengakuan. Dia ini ngaku, dia punya utang kepada saya, dia ngaku, saya punya saksinya, saya punya. Maka ini harus rojulani, adlani, 2 orang laki-laki. Tidak boleh perempuan. Karena apa? Ini kesaksian kasusnya adalah ikrar, pengakuan. Mengakui dirinya sendiri melakukan sesuatu. Ya. Tapi kalau kasusnya adalah menuntut masalah harta, boleh 1 saksi laki-laki dan 1 saksi perempuan, atau cukup 1 saksi laki-laki dan sumpah dari orang yang mengaku-ngaku, mudda'i, yang mendakwah. Kemudian ada yang saksi, kadang-kadang orang laki-laki itu tidak bisa menyaksikannya. Apa itu? Anak ini itu saudara sesusuan dengan anak ini. Kok bisa? Iya. Ada saksinya yang menyaksikan mereka berdua ini nyusu kepada ibu susuan yang sama. Maka ini nggak boleh menikah dengan ini. Karena apa? Saudara sesusuan. Pripun boleh 1 laki-laki, 2 perempuan boleh. Kalau tidak ada laki-laki bagaimana? Karena menyusui ini masa diperlihatkan ke laki-laki, kan boten. Maka cukup 4 orang perempuan cukup. Khusus kasus yang tidak banyak diketahui oleh laki-laki. Misalnya pun napa malih wiladah, kelahiran. Bagaimana membuktikan ini anaknya ini, anak kandung? Wong bidane sekawan, sing nampi niku sing ngewangi bidan wonten kathah. Ini. Di antara bidan si ini perempuan 4. Tidak ada laki-laki di situ. Walaupun sekarang dokter, kadang kok dokter bayi, dokter lahiran itu laki-laki. Tapi kalau bidan ya kebanyakan perempuan. Jenenge bidan mosok Pak Bidan ana Pak Bidan ngoten nilai dokter ada dokter. Sing menyambut itu 4 orang perempuan, cukup. Nah ini tergantung kasusnya. Maka setiap orang yang mengaku mempunyai hak kepada orang lain, dakwah niku napa dakwah niku? Menuntut orang untuk mengembalikan haknya kepada dia. Dakwah niku. Anda telah mempunyai utang kepada saya yang harus Anda bayarkan. Sudah jatuh tempo. Anda membeli kepada saya dan Anda belum bayar. Nah, ini kan namanya dakwah, mendakwa. Menuduh orang lain mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada dia. Maka bagi yang menuntut tadi, mendakwa tadi, kewajibannya kepada hakim untuk mendatangkan saksi. Tapi kalau orang yang dituduh tadi itu tidak merasa melakukan, pripun menolaknya, bagaimana mengingkari tuduhan tadi itu biar dia terlepas dari tuduhan tadi? Wal yaminu ala man angkar. Sumpah di hadapan hakim itu untuk menolak apa? Untuk menolak bahwasanya dia tidak melakukan sesuai yang dituduhkan oleh orang-orang tadi.
Nah, niki penjelasannya panjang, tapi saya jelaskan. Okay. Tapi saya jelaskan biar jelas. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi. Kula pundhutaken saking langsung Fathul Muin niki kata sing mumet. Masalah babakan niki ya, sak guru-gurune biasanya mumet. Nggih. Tapi alhamdulillah nek Gusti Allah maringi kejelasan. Dakwal bayinat. Ya. Jadi tadi kalau seandainya ada orang yang menuntut hak dari orang lain, kenapa kok dia harus capek-capek mendatangkan saksi? Karena tuduhannya dia itu pertama tidak beralasan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Wong meneng-meneng dituduh. Ini namanya mudda'i. Man qauluhu ala khilafidh dhahir. Oh, aku meneng-meneng kok dituduh duwe utang. Aku meneng-meneng kok dituduh ini macam-macam. Dituduh ini, mengganggu ini, melakukan ini. Maka karena dia yang perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka harus mendatangkan bukti. Siapa itu bukti? Saksi. Siapa itu saksi? Bukti. Tergantung kasusnya. Ingkang kula perinci kala wau. Dan cukup bagi orang yang tidak merasa, dituduh tidak merasa, bersumpah, wallahi billahi tallahi, apa yang dituduhkan kepada saya itu tidak benar. Cukup. Cukup seperti itu. Tapi kalau ada saksi, kalah dia. Saksi itu penguat dari pihak yang menuduh. Kalau menuduh, pertama ngeten, gampangnya ngeten. Niki ilustrasi. Kiwa tengen nggih, Kang Khalil kali Pak Ali. Pak Ali nuduh Kang Khalil niki misalnya nggak ada hutang. Pripun tidak antara kedua-duanya eker-ekeran, kayak mangke tukaran mboten, diangkat ke hakim, diangkat ke pengadilan. Kula hakimi misalnya. Pak Hakim, saya tuntut saudara Khalil biar saya tuntut dia, saya tuduh dia, saya dakwah dia, bahwasanya dia harus mengembalikan utang yang sudah jatuh tempo kepada saya. Dan dia ketika saya minta, saya tagih, dia menolak. Atau dia tidak mengingkari. Lajeng kula nimbali Kang Khalil. Kang Khalil sini. Saya tanya, Anda sekarang dituduh oleh Pak Ali bahwasanya Anda punya utang. Anda ngaku atau tidak? Lek ngaku, gebar masalah, wis mari, gitu. Wis ngaku. Lek mboten ngaku, oh mboten kok. Saya tidak merasa punya utang. Hakim memerintahkan, panjenengan sekarang sumpah di depan saya dan Pak Ali. Wallahi billahi tallahi, saya tidak mempunyai hutang yang harus saya bayar kepada Pak Ali yang sudah jatuh tempo sekarang ini. Selesai. Sinten sing kula percados? Kang Khalil. Sementara. Karena apa? Dia lebih kuat punya sumpah. Lajeng Pak Ali kula mboten nampi. Saya akan datangkan saksinya. Saksi ini pripun? Karena ini masalah uang, 2 orang laki-laki bisa, 1 laki-laki 1 perempuan bisa, 1 orang saksi ditambah sumpah Pak Ali bisa. 3 opsi. Mendatangkan. Sinten saksi ini Pak Haji misalnya. Pak Haji kali Mbah No. 2 orang. Atau Pak Haji kali lek garwane Pak Ali mboten angsal, soalnya menang nih Pak Ali mboten angsal. Misalnya sinten ngoten yang setadi. Atau Pak Haji dengan sumpahnya Pak Ali. Setelah saya selidiki Pak Haji ini adalah orang yang adil sesuai dengan kriteria saksi, maka saya putuskan Anda harus membayar hutang. Saya memutuskan Anda memang benar-benar punya utang kepada Pak Ali yang harus dibayar dan harus membayarnya. Kalau sudah ketok palu kalah nih. Kalah. Kalah. Nah, pripun niki ada masalah. Bagaimana seandainya, waduh kurang 3 menit. Bagaimana seandainya dia tidak punya saksi? Kan angel lek ngeten iki. Wong transaksi wong luru-luruan tok gitu. Biasae ngoten.
Lah niki syariat niku sedaya transaksi harus ada saksi. Semua transaksi harus ada namine mawon transaksi. Harusnya ada saksinya. Nah, harusnya ada saksinya biar aman. Lek saat niki hitam di atas putih mawon ada materainya ya. Itu kalau di dalam Islam tidak, atau ada kamera tidak dikatakan sah sebagai saksi, tidak, atau bukti, tidak. Di dalam hukum Islam, di dalam hukum negara nggih, mungkin bisa. Tidak. Seandainya tidak punya bagaimana? Saya ini kepepet, kalau enggak nagih ini bagaimana nasib saya ini? Bangkrut saya, atau saya tidak punya apa-apa untuk menyambung hidup ini. Nah, ini kalau mboten usah mik nih. Boleh langsung mengambil paksa. Jadi maling mboten apa-apa. Kalau mboten aku lek gak ingin mati. Keluarga itu bangkrut. Piye? Utangnya duit. Duitnya saling dari lemari. Engko lek metu kabeh tak bobol. Dosa tidak secara batin antara dia dan Allah nanti di akhirat tidak dosa. Kalau caranya itu ada yang bisa lebih halus, tidak harus mendobrak lemari, bisa lebih halus, wajib pakai. Misalnya wonten sing ada sertif. Kok kowe tak kei ini. Lek kedah bobol tidak apa-apa secara batin. Senajan nanti kalau secara zahir ketahuan dipidanakan masalah, padahal dia punya hutang, padahal dia orang yang harusnya ngambil hutang, dipidanakan karena membobol rumah. Secara zahir ini salah. Walaupun secara batin tidak sah. Seharusnya seperti itu, bobol, pas gantung. Berapa jumlah uangnya? Sesuai dengan yang dia ketahui. Berapa? 30.000, 31 juta, tidak boleh lebih. Nah, buatan apa tahu ribon? Mengambil dari barang yang tidak sesuai dengan jenis utangnya. Boleh mengambil barang yang lain yang tidak sesuai dengan jenis utangnya, tapi harus dijual kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Nek HP ini regane piro saya tidak punya sih kayak apa anggo diri. Harus dijual, hasilnya berapa? Kalau lebih sisanya dikembalikan. Sisanya berapa jumlahnya? Sisanya dikembalikan. Kalau tidak lebih, ya sudah. Nanti cari waktu yang lain untuk menang. Iki kata cari. Itu diantara gambarannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhina yanfa'una, rabbi faqihna wa qurbatina fi dinina ma ahli al-qutul untha wa qillaka rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan qarma rizqul kulla halan da'ima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairin wa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabbi ridha minkal uyun waqti an rabbana kullu واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق تعالى لو في كتاب في الشفاء وعن الكرم شفاء نسأل اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سر ولد ونسأل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.